Sekarang kita lanjut ke Yohanes 1 ayat 2 sampai 5 ya. Kita perhatikan teksnya dulu, sintaksnya. Dan 1 ayat 2 baca Yunaninya. He was in the beginning with God, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan ya, atau autos NRK proston eon. Di ayat 1 tadi itu dipadatkan menjadi ayat yang kedua ini. Kamu lihat di situ ada prostonteon tapi NRK. Ya, gitu. Pada mulanya NRK autos proston neon. Ya. Kalau kita lihat diagramnya. Mana subjeknya di situ? Autos, ya kan? Predikatnya NRK proston teon. Ini subjeknya, ya kan? Ini predikatnya. Predikatornya apa? N. Di bawah predikator N ini atau kata kerja was ini adalah ini apa? Ada dua apa ini? Dua apa? Dua. Hah? Apa? Dua adverbi. Iya, ya. Dua adverbial. Ini ya. 1, 2. Telat. Main aja. NRK dan proston neon. Itu mic-nya dimatiin dulu kita. Nah, NRK dan proston neon ini apa nih? Adverbial terhadap adalah ini ya. Oke. Sekarang ayat yang ketiga. Coba baca. Ayat yang ketiga apa? Sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Coba baca Yunaninya. Oke, panta ya auto egeneto kai oris auto egeneto ude n o gegonet ya. Nah, di sini ada berapa subjek? Ada berapa clause? Ya. Clause ya. Yang pertama nih ya. 3A ini. Terus N panta, terus N ini 1 ya. NUD, kemudian O gegonen and auto ya. And so E. Oke, and so E-nya di ayat yang keempat ya. Sebenarnya ada 2 clause yang utama ya. 3B-nya itu gabung dengan ayat yang keempat ya. And auto enzoe itu subjeknya adalah ho gegonen ya. Maka di sini ho gegonen ini
sambung dengan ayat yang keempat. Ya. Jadi ayat yang ketiga itu ada dua clause utama ya. Yang pertama adalah panta segala sesuatu ya. Egeneto dia auto. Ya kan? Segala sesuatu auris middle ya dijadikan oleh dia. Dan NUD artinya apa? Dan tanpa dia, ya kan? UD itu artinya tanpa dia. Egeneto apa? Ya, choris auto. Tidak ada yang dijadikan. Ya, tidak ada satupun yang jadi. Jadi NUD ya. Tanpa dia, choris artinya tidak ada yang dijadikan. Atau tidak ada satupun yang dijadikan. Ya. Kalau RSP-nya terjemahkannya apa? Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dijadikan. Oke, karena atau LAI tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kalau pakai gegomen ya. Jadi di sini kita lihat yang telah dijadikan ini hogegomen ya, gitu ya. Jadi tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Nah, baru nanti segala sesuatu yang dijadikan adalah sesuatu yang dijadikan di dalam dia adalah hidup. Ya. Gitu. Kalau menurut ini ya, tapi diagramnya ini hogegomennya itu menjelaskan apa? Kalau misalnya kalau kita lihat di sini. Soalnya ini pakai titik ya. Full stop. Sedangkan Byzantine text itu tidak ada titik. Ya. Oke. Jadi kalau banyak kan terjemahan hogegomen itu disambung ke ayat 3, bukan ke ayat 4. Oke. Jadi terjemahannya jadi kayak gini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia ini di sininya. Ya, choris auto dan tanpa dia ya tidak ada yang dijadikan, tidak ada satupun yang dijadikan dari yang atau dari segala yang telah dijadikan. Oke. Nah, jadi kalau kayak New King James itu tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. O artinya yang menjadikan. Kalau LAI tidak ada satupun yang telah jadi. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi yang telah dijadikan itu hogegonennya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebetulnya nggak ada segalanya ya. Ini tambahan LAI aja. Coba kita lihat yang terjemahan baru yang keduanya lebih bagus nggak? Ada yang punya nggak terjemahan TB2? Yohanes 1 ayat 3.
Yohanes 1, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sama sih ya. Harusnya terjemahannya gini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia ya tidak ada sesuatu yang dijadikan yang telah jadi. Oke? Yang telah jadi. Oke. Jadi kan nggak ada kata segalanya lagi di situ. Atau New King James ini betul ya. And without him nothing was made. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Ogegonen yang telah jadi. Oke. Nah, nanti kita lihat kenapa kok ada kata hogegonen lagi ya penjelasannya. Oke, ayat yang keempat. Baca en auto zoe en ya kai oke. Jadi ayat 3 itu ogegonennya bukan bagian dari ayat 4 ya. Jadi ini berdiri sendiri. Cuma kalau dari diagram Lidi dia menafsirkannya ini gegonennya bagian dari sini ya. Oke. Jadi en auto di dalam dia en zoe ada hidup. Ya. Sehingga hogegonennya ini sebetulnya bagian dari egeneto. Oke. Hogegonennya ini menjelaskan ini ya. Bukan di sini ya. Oke. Tapi di dalam dia en auto ini baru taruh di bawah n ini. Ya. Kalau menurut ini terjemahannya jadi kayak gini. Hogegonen artinya yang menjadikan di dalam dia adalah hidup. Ya. Hogegonen artinya yang menjadikan. Jadi, yang menjadikan di dalam dia adalah hidup. Atau ada hidup. Jadi yang menjadikan di dalam dia, apa yang menjadikan? Ya segala sesuatu yang dia jadikan kan. Di dalam dia ada hidup. Atau kalau ayat 4, dalam dia ada hidup, gitu aja. En auto en toe. Dalam dia ada hidup. Jadi kita ikuti mayoritas terjemahan aja ya. In him was life. Di dalam dia ada hidup. Terus berikutnya, bahasa berikutnya adalah apa? Hezoe en tovos ton anthropon. Right? Ayat yang ke-4 kan? Coba baca. Kai hezoe en tovos ton anthropon. Ya. Coba diterjemahkan apa? Dan hidup itu en adalah phos terang, ini nominatif predikat lagi kan? Hidup itu adalah terang. Jangan kamu balik ya. Terang adalah hidup gitu. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Oke, kemudian ayat yang kelima, kaitofos dan terang itu phine bercahaya atau bersinar, ente skotia di dalam kegelapan. Dan he skotia katelaben u auto, dan kegelapan itu tidak menguasainya ya, atau tidak dapat menguasai dia. Dia ini siapa?
tidak dapat menguasai dia. Dianya itu maksudnya terang itu, ya, force itu. Bukan firman itu ya. Oke, jadi sekali lagi ayat dari 2 ya, mulai dari ayat 2. Coba baca autos and NRK prostonteon. Ya kan? Artinya apa? Artinya apa? Autos and NRK prostonteon. Dia adalah pada mulanya bersama dengan Allah itu. Ya. Ayat 3, panta egeneto dia auto. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kai, baru ya ayat ketiga, masih 3. Kai, koris, auto, dan tanpa dia, ya kan? Egeneto ude, tidak ada yang dijadikan. Tidak ada yang dijadikan dari yang telah dijadikan. Dari yang telah menjadikan. Ayat keempat, di dalam dia ada hidup, en auto, en zoe. Lalu kai he zoe, en tophos on anthropon. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kai tophos phine en skotia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kai skotia dan kegelapan itu katela ben u auto, tidak dapat menguasainya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 2. Dia adalah pada mulanya bersama dengan Allah, atau dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini menegaskan kembali ayat yang pertama tadi. Ya kan? Dia berbeda dengan Allah Bapa dalam hal pribadi. Tapi kekal. Berarti apa? Sehakikat atau seesensi dengan sang arke itu. Ya kan? Yaitu sang Bapa. Makanya di sini NRK. Ini menunjukkan dia bersumber dari sang Bapa, kekal. Karena Bapa itu kekal. Ya. Tapi dia itu bukan sumber. Tapi dia berasal dari kekal. Jangan pernah mengatakan dia adalah sumber. Hanya Bapa yang menjadi sumber. Arkenya cuma satu, yaitu Bapa. Dia juga berasal dari sang kekal itu. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Tapi dia bersama dengan Allah itu. Nah, menyebabkan dua perbedaan pribadi. Ya. Kalau kita baca apa kata para bapak gereja di sini ya. Yohanes 1 ayat 2 sampai 5. Jika kita mendengar bahwa firman itu adalah Allah, tanpa penjelasan lebih lanjut, kita mungkin akan dituntun untuk percaya bahwa Yohanes bertentangan dengan ajaran tentang satu Allah. Ya, bagaimanapun menjelaskan kekekalan dan keilahian dari firman yang sama, kemudian sambil mempertahankan perbedaannya sebagai pribadi dalam keilahian bersama dengan Bapa sebagai pribadi yang memiliki keberadaan mutlak. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Dia pribadinya Allah, tapi dia berbeda dengan Allah. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang kita pahami. Ya, oleh sebab itu Yohanes menjelaskan lebih lanjut. Dengan demikian, dia masih bukan tanpa awal, tapi dia selalu hidup berdampingan dengan awalnya. Yohanes pada dasarnya merangkum 3 proposisi pertama dari Yohanes 1 ayat 1 dalam Yohanes 1 ayat 2. Tapi ini bukan hanya penjumlahan kata ganti demonstratif ini di ayat yang kedua, ini kan ada kata ganti ini ya, autos.
Ini artinya ini, ya. Kita terjemahkan jadi dia, maksudnya aslinya kata ganti ini, ya, demonstratif. Kata ganti ini. Ayat yang kedua, memastikan bahwa pembacanya tidak akan menempatkan firman atau Allah kedua. Jadi kata ini itu memastikan bahwa ini firman yang sama di ayat yang 1 tadi, di ayat yang pertama tadi. Ya, kita mungkin bertanya mengapa Yohanes tidak memakai kata firman Allah, tapi pakai kata ini, ya, menghilangkannya untuk menunjukkan bahwa firman ini bukan satu di antara banyak firman yang berbeda, tetapi adalah firman yang mencakup semua kata-kata kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi kata ini itu merangkum semua kata-kata kebijaksanaan dan kebenaran Allah. Kristus sebagai firman adalah arsitek penciptaan. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kristus sebagai firman adalah arsitek penciptaan. Dia adalah hikmat yang bersemayam di hati Bapa, hikmat yang diucapkan yang menghasilkan karya penciptaan. Ini saya kasih teofilak dulu ya. Coba baca ini dulu ya. Oke, baca yang ini aja deh. Ya. Ini ya, masih ayat 2 ya kita. Coba baca. Nah, Allah firman tidak pernah terpisah dari Allah Bapa, jelas ya. Karena tadi bersama tadi. Pada mulanya bersama mereka. Ya. Terus baca siapa nih? Yang dulu, Herni. Firman tidak pernah terpisah dari Allah Bapa. Karena Yohanes telah mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dia ingin memadamkan kecurigaan iblis bahwa firman itu adalah Allah yang mungkin telah bangkit melawan Bapa, memisahkan diri darinya dan menjadi manusia. Merupakan semacam itu adalah hal yang penting dalam teologi. Jadi Yohanes menekankan bahwa meskipun firman itu memang Allah dan setara dengan Bapa, dia selalu bersama dengan Bapa dan tidak pernah terpisah darinya. Iya. Dalam kaitan ini kita juga harus Bukanlah hai orang-orang tuli yang mengatakan bahwa anak adalah pemberian dan ciptaan. Panggilan nama yang diberikan oleh Yohanes kepada anak Allah yang menyebutnya firman, tetapi kamu menyebutnya karya dan ciptaan. Ini Arius ya. Terus ia adalah firman, bukan karya atau ciptaan. Di dalam dunia ciptaan, firman memiliki dua makna. Ada kata yang laten, kemampuan untuk berbicara yang kita miliki bahkan ketika kita tidak bisa berbicara. Diam dan bahkan ketika dia tidur, kekuatan kata dan ucapan masih ada di dalam diri. Iya, jadi ada satu istilah ya, firman di sini punya dua makna. Firman yang laten, artinya ya di dalam diri kita pasti ada firman itu. Walaupun kamu misalnya lagi tidur atau kamu bisu, nggak bisa bicara, tetap ada firman itu. Itulah menunjukkan kemampuan berbicara secara batin. Karena setiap orang bisa berpikir, berarti setiap orang bisa berfirman. Ya. Terus? Juga kita akan ya. Dan jelas, kita mengartikulasikan dengan diri kita, apapun sosial Nah, jadi kata firman yang kedua, kata-kata yang diartikulasikan atau yang diucapkan lewat mulut. Nah, itu kata-kata verbal. Jadi ada kata-kata non-verbal dalam pikiran dan ada kata-kata yang verbal. Terus? Tetapi tidak ada satupun aspek yang cukup untuk menggambarkan anak Allah. Nah, firman Allah bukan kekuatan yang diucapkan atau kekuatan batin dari kata. Nah, tapi dua-duanya itu tidak cukup menggambarkan sang anak Allah atau sang firman tadi. Terus? Hal ini berkaitan dengan dunia fisik dan kita. Nah, karena pengertian kita kan pengertian fisik. Kata-kata itu kan selalu identiknya dengan fisik kan gitu.
dunia fisik kita. Terus? Akan tetapi firman Bapa berada di atas fisik atau natur. Iya, jadi berada melampaui pengertian itu sebetulnya. Terus? Hal ini tidak dapat kita analisis seperti halnya hal-hal dunia ini. Porfiri, ini orang Yunani ya, ahli filsafat. Mencoba mengembalikan perbedaan ini yang tak jujur, tetapi sia-sia. Jika anak Allah dan adalah firman, tanya, maka ia haruslah firman yang diucapkan atau kuasa batin dari perkataan itu. Tetapi karena ia bukan salah satu dari keduanya, maka ia tidak dapat menjadi firman sekali. Iya. Penginjil membuatkan argumen Porfiri dan menyanggahnya secara implicit di dalam teksnya. Di sini terdapat gagasan bahwa perbedaan antara ucapan batin dan ucapan lahiriah hanya adalah kaitannya dengan kita dan dunia fisik, dan bukan dengan apa yang ada di luar makhluk. Oke, terus? Juga harus dikatakan bahwa jika nama firman benar-benar layak bagi Allah, dan jika Allah disebut demikian dalam arti harafiah dan hakiki, maka keberatan Porfiri akan dibenarkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Nama firman tidak berlaku secara harafiah dan esensial bagi Allah, bahwa tidak ada nama lain yang dapat diterapkan demikian. Istilah ini hanya menunjukkan kelahiran anak dari Bapa yang tanpa nafsu, yang dapat dianalogikan dengan sebuah kata yang muncul dari pikiran. Dan ini menunjukkan bahwa anak adalah utusan dan malaikat dari Tuhan Bapa. Oleh karena itu, mengapa engkau mempermasalahkan arti nama itu dengan misalnya hai Porfiri yang malang? Mengapa ketika kamu mendengar tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus, sang hukum hal materi dan membayangkan Bapa dan Anak yang bersifat daging, dan Roh yang mengudara seperti angin utara atau angin selatan, atau penyebab dari lainnya? Jadi di sini Villa itu menyangkal bahwa firman ini ya seperti firman manusia. Nah, ini berbeda. Ya. Istilah ini bukan menunjukkan firman seperti kita gitu ya. Baik itu secara batinia maupun secara lahiriah. Jadi kalau kata-kata kita kan ada batinia dan lahiriah. Ya. Tapi itu pun keduanya tidak cukup menggambarkan tentang firman Allah itu. Oke. Nah, di sini tidak menjelaskan bahwa sekali lagi ayat 1 dan 2 itu pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Di sini Allah firman tidak pernah terpisah dari Allah Bapa, maka bersama-sama di dalam kekekalan. Ya. Kemudian Yohanes menekankan bahwa meskipun firman itu memang Allah setara dengan Bapa, ia selalu bersama dengan Bapa dan tidak pernah terpisah darinya. Ya. Gitu. Jadi kalau Allah Tritunggal itu sang anak atau sang firman itu adalah apa? Perkataan dari sang Bapa, gitu ya. Bahkan kalau mau lebih lengkap, misalnya seperti ini ya. Ini misalnya ya. Sang anak itu adalah firman sang Bapa, tapi sekaligus sang Roh Kudus. Jadi firman dari sang Bapa dan sang Roh Kudus, gitu. Ya. Atau firman dari sang Bapa di dalam sang Roh Kudus. Ya, sang anak adalah apa? Firman sang Bapa. Menurut sifat hipostatik atau tadi sifat pribadi sang Bapa. Artinya apa? Dia firman dari sang Bapa sebagai sumbernya. Sumber firmannya sang Bapa, firmannya sang anak. Ya. Nah, dia firman sang anak itu juga disebut apa? Firman sang Roh Kudus menurut sifat hipostatik
dari Sang Roh Kudus. Tapi Sang Roh Kudus bukan sumbernya, hanya Sang Bapa. Ya. Kemudian mau perhatikan di sini kalau Sang Roh Kudus itu adalah roh dari Sang Bapa dan Sang Anak. Tapi sekali lagi Bapa sebagai sumber dari Sang Roh, bukan Sang Roh sebagai sumber. Ya, jadi Sang Roh Kudus adalah apa? Roh Sang Bapa menurut sifat hipostatik Sang Bapa, yaitu Sang Bapa sebagai sumbernya. Roh Kudus adalah roh Sang Anak. Maka di dalam Alkitab kan juga disebut Roh Kristus, ya kan? Roh Sang Anak menurut sifat hipostatik Sang Anak, yaitu Sang Anak bukan sebagai sumber. Hipostatik itu maksudnya pribadinya. Pribadi Bapa itu sumber, anak diperanakan, roh dikeluarkan, gitu. Jadi kalau sifat hipostatik itu sudah melekat, ya, Bapa sumber, anak diperanakan, Roh Kudus itu dikeluarkan atau dinafaskan, gitu ya. Ini kali kalau mau baca tentang Allah Tritunggal ini lengkap banget di sini. Tentang inkarnasi juga, ya. Misalnya lagi di sini dikatakan mana ya? Nah, ini misalnya ya. Ini dari Nisa ya. Tadi ada istilah pribadi atau hipostasis. Ya. Nah, kalau hipostasis di sini berarti dalam Allah itu ada 3. Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Hipostasis Sang Bapa itu sebagai sumber dari Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Sang Anak itu hipostasisnya apa? Gambar firman dari Sang Bapa. Ya, diperanakan dari Sang Bapa. Maka di sini gambar benar mengenai Sang Bapa itu Sang Anak. Sang Anak adalah firman dari Sang Bapa. Tapi bisa dikatakan enggak? Dikatakan juga firman roh Sang Bapa. Firman dari roh Sang Bapa. Benar. Dalam arti hipostasisnya bukan sumber dari roh, tapi dari Bapa. Jadi kalau dikatakan ini firman roh Sang Bapa atau word of the Spirit of the Father atau firman atau logos dari roh Sang Bapa, iya. Jadi Sang Roh Kudus punya firman nggak? Punya, yaitu Sang Logos itu sendiri. Sang Bapa punya firman nggak? Iya punya, Sang Anak itu sendiri. Itu maksudnya, ya. Jadi roh itu juga berkata-kata melalui apa? Sang firman. Bapa juga berkata-kata melalui Sang firman. Ya, itu alat Tritunggal kita. Oke, jadi ada 3 hipostasis ya. Sekalipun dia hipostasis hakikat, sekalipun Sang Roh itu adalah kasih antara Sang Bapa Sang Anak. Namun jika kita mengfirman Roh dari Sang Bapa, maka pengertian tidak menjadikan Roh itu adalah sumber dari Sang Anak, atau tidak menjadikan Sang Roh menjadi perantara antara Sang Bapa dan Sang Anak. Ya. Nah, ini dari Nisa. Ini diambil dari apa ya?
Eunomius ya, jawaban terhadap ini dia melawan bidat Eunomius. Jadi Gregorius Nyssa itu menulis sebuah risalah yang sangat panjang ya. Nah, dalamnya salah satunya dia membahas sangat detail tentang alat Tritunggal. Nah, misalnya di sini, apa pengertian hipostasis atau pribadi tadi? Hipostasis ya menurut Nyssa itu adalah subjek yang hakiki, pribadi, subjek kodratik. Oke? Dibilang hipostasis itu apa? Subjek yang kodratik. Ya, berarti kalau subjek logos itu subjek nggak? Subjek. Bapak itu subjek nggak? Subjek. Roh Kudus subjek. Nah, buktinya apa? Misalnya di dalam ini logos ini subjek nih. Hologos ini subjek. Ya. Berbeda dengan subjeknya Bapak. Oh, hipostasis apa? Subjek yang hakiki. Jadi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 hipostasis. Maka 3 hipostasis disebut subjek Tritunggal. 3, tunggal itu 1. 1 dalam hal apa? 1 dalam 3 pribadi. 3 dalam 1. Ya, 1. 1 itu karena 1 itu tidak terpisahkan. 3 tapi tidak terpisah. 3 tapi 1. Nah, itu Tritunggal. Atau nih, bukan 3 subjek, ya, bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Ya, 1 Allah. Satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang hipostasis, kita nggak menyebut itu Allah, tapi kita menyebutnya itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kan? Tapi kalau kita menyebut itu kodrat, atau natur, atau hakikat, atau substansi, kita menyebut itu apa? Allah. Allah ya 1. Tapi punya 3 hipostasis, yaitu apa? Bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ya kalau kita boleh pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu. Atau Theos, Logos, dan Pneuma, ya kan? Oke, Allah 1 yang kita sebut sebagai Allah. Tapi 3 hipostasisnya apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba baca ini. Energi adalah hipostatik, yaitu berasal dari Sang Bapa melalui Sang Bapa dalam Sang Roh Kudus. Nah, jadi kalau Tritunggal itu bisa dirumuskan secara energi ya. Tapi kalau secara substansi dia 1 Allah, Allah yang esa. Simpelnya ya, aku adalah aku, itulah yang pernah kita bahas itu. Aku adalah aku. Itu Allah yang esa. Ber-3 hipostasis. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Esensinya 1. Tapi secara energi kita bisa mengatakan gini. Sumber Sang Bapa, ya kan, melalui Sang Anak di dalam Sang Roh Kudus. Nah, itu berarti energinya. Maka dikatakan Bapa itu sumber, Anak itu diperanakan, Roh itu dikeluarkan. Itu berbicara soal energinya. Tapi kalau berbicara hipostatik, subjek yang hakiki ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Kalau bicara tentang esensi, ya Allah yang esa itu. Allah yang tunggal itu. Aku adalah aku itu, Yahweh itu. Oke? Nah,
Tapi kalau bicara energi, selalu berasal dari sang Bapa melalui sang anak atau putra di dalam sang Roh Kudus. Ya. Bisa? Paham? Nggak paham, nanti kalian dengerin lagi. Ini direkam kok ya. Oke. Baca lagi. Nah, kehendak ditujukan kepada tiga. Jadi kalau ada kekal, ada kehendak, ada adil, ada maha kasih, ada kuasa, itu semua energi. Ditujukan kepada siapa? Tiga-tiganya, jangan cuma satu. Ya. Jadi kalau misalnya Allah itu punya kehendak, berarti kehendak Allah dalam tiga hipostasis itu ada nggak? Bapak punya kehendak nggak? Anak punya nggak? Roh Kudus punya. Tapi satu kehendak yang sama. Jadi kehendak anak, bapak, dan Roh Kudus tidak mungkin berbeda. Ya, Allah itu kekal, Allah itu maha kuasa nggak? Bapak kuasa, anak juga, Roh juga. Oke, berarti tiganya sama. Jadi energi dikenakan kepada ketiga hipostatik. Baca lagi. Benar itu disebut trihipostatik, sama halnya dengan hikmat, kuasa, kebenaran, kerajaan, dan makanya Allah itu hikmat nggak? Iya. Jadi kalau Allah itu hikmat, otomatis apa? Bapak itu ya hikmat, anak ya hikmat, Roh Kudus juga hikmat. Oke? Coba baca lagi. Allah yang Esa adalah sang Bapa yang dikeranakan sang anak dan yang sang Roh, yaitu subjek. Nah, Pak pahami itu. Allah yang Esa itu bicara tentang substansinya, esensinya, hakikatnya. Hakikatnya Allah itu berapa? Satu. Hipostasisnya tiga. Jadi kalau kita hanya merumuskan Allah itu Esa tok, cukup nggak dengan iman kita? Enggak. Kita nggak hanya merumuskan aku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu, nggak gitu, nggak Allah yang Maha Esa, Allah yang Esa gitu, nggak gitu doang. Ya. Tetapi Allah yang Esa yang gimana? Allah yang Esa itu hanya bicara soal substantifnya, baru 50% benar. Tapi kita harus bicara mah Allah yang Esa di dalam tiga pribadi atau tiga hipostasis. Makanya Allah yang Esa itu adalah masukkan hipostasisnya. Apa? Allah yang Esa itu adalah sang Bapa, kan hipostasis kan? Lalu energinya apa? Yang memperanakan sang anak. Energinya lagi menafaskan sang roh. Kok bingung sih? Oke, jadi kalau kita bicara tentang anak, Allah itu kan tadi ada istilah, ada esensi, kodrat, dan semuanya lah ya. Kita ada bicara pribadi, hipostasis. Tadi kita ada bicara soal energi, jadi dia peranakan, dikeluarkan, jadi gitu lah ya. Ada energi, ada esensi, ada hipostasis. Maka kalau kita merumuskan, aku percaya kepada Allah yang Esa. Nah, itu Allah yang Esa dalam perjanjian lama gitu. Jadi kita tambahin perjanjian baru, jadi gimana? Allah yang Esa yaitu sang Bapa, itu doang. Salah kalau kita mengatakan Allah yang Esa adalah sang Bapa titik, harus lanjut lagi gitu. Sang Bapa yang jadi harus melibatkan tiga hipostasisnya. Jadi Allah yang Esa adalah sang Bapa yang memperanakan sang anak dan menafaskan sang Roh Kudus. Tiga-tiganya subjek hakiki.
Oke, jadi kita tidak mengatakan bahwa apakah Allah itu adalah sesuatu. Ya, dalam hal ini Allah adalah hipostasis. Tiga hipostasis, tiga pribadi. Terus tunggal karena dia adalah Allah yang esa. Esa dalam hakikinya. Jadi esensinya berbicara keesaan Allah, hipostasisnya berbicara tentang subjek hakikinya, pribadinya, tapi Allah itu juga berenergi, berbicara tentang Sang Bapa menjadi sumber dari Sang Anak dan Roh Kudus. Oke, kita baca lagi. Ya, hipostasis dengan sendirinya menjelaskan kedua hipostasis lain dari setiap hipostasis itu memiliki satu subjek yang berasal dari Nah, kamu ngerti nggak yang kamu baca? Ngerti. Jadi ini sekarang kita mau masuk ke istilah yang keempat, namanya perikoresis. Oke, jadi kalau tadi di Yohanes dikatakan Firman itu bersama dengan Bapa, tapi juga pada mulanya. Nah, ini menyerahkan perikoresis. Perikoresis artinya saling mendiami. Ya, walaupun ketiganya dibedakan, tetapi saling mendiami. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 2 itu bersama-sama dengan Allah itu artinya saling mendiami, saling bersekutu. Ya, Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak. Nah, itu artinya apa? Perikoresis. Ya, sehingga kalau saya mengatakan Bapa itu menyiratkan firman dan roh. Kalau saya mengatakan firman atau anak itu menyiratkan apa? Bapak dan roh. Kalau saya mengatakan Roh Kudus itu menyiratkan Bapak dan anak. Nah, coba baca. Jadi Allah yang esa adalah Allah yang esa adalah Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa yang satu dari Sang Anak dan Sang Nah, Allah Tritunggal. Nah, yaitu apa? Bapa yang satu dari Sang Anak dan Sang Roh. Terus dengan begitu Allah itu esa karena memiliki satu Bapa. Sang Anak itu adalah Allah karena Sang Bapa itu. Nah, ini penting nih. Kenapa Allah kita disebut tunggal, esa? Karena artinya bapaknya satu, sumbernya satu. Kalau dua maka Allah jadi dua gitu, ya kan? Terus anak itu adalah Allah. Dalam Yohanes kan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena sang Bapa itu adalah Allah. Jadi kalau kita mengatakan firman itu adalah Allah, otomatis mengatakan apa? Bapa itu adalah Allah. Jadi, ya, Roh Kudus adalah Allah, otomatis apa? Bapa adalah Allah, Sang Firman adalah Allah. Ya, begitu. Ya, kita baca lagi. Sang anak itu adalah Sang Anak itu adalah Allah, karena Sang Bapa itu Allah, dan Sang Roh itu Allah, karena Sang Bapa itu Allah. Nah, itu, isi. Jadi lihat ketiga hipostasisnya itu ya, saling menyiratkan. Terus dan karena Sang Anak itu adalah firman dari Dia yang adalah Allah, dan karena Sang Roh itu roh dari Dia yang adalah Allah. Sehingga ketika kita menyebut salah satu pribadi yang itu, kita sedang menyebutkan kedua pribadi lainnya. Nah, kalau kita menyebut Sang Bapa itu artinya apa? Sang Bapa, ya bacalah. Sang Bapa yang menggunakan Sang Anak dan mendapatkan Sang Roh. Nah, itu dia. Oke, kalau kita menyebut Sang Anak berarti Sang Anak yang menggunakan Sang Bapa yang mendapatkan Sang Roh. Nah, itu. Kalau kita menyebut Sang Roh, Sang Roh yang mendapatkan Sang Bapa yang menggunakan. Nah, itu alat Tritunggal kita. Jadi kalau kita mengatakan alat Tritunggal, iman kita seperti pengakuan iman saya, aku percaya kepada Allah. Itu apa? Dia jelasin tentang Bapa. Ya kan? Baru jelasin tentang anak.
harus dijelasin tentang roh. Gitu. Jadi ketika hipostasisnya harus ada. Terus sifat kealahan ditujukan kepada sang Bapa dan kepada sang anak dari sang Bapa dalam sang Roh dan kepada sang Roh dari sang Bapa melalui sang Anak. Nah, itu dia. Keilahian ditujukan kepada siapa? Sang Bapa. Tapi Yohanes 1 mengatakan firman itu juga adalah Allah. Berarti apa? Keilahian itu juga kepada sang anak dari sang Bapa dalam sang Roh. Gitu. Kalau kita menyebut anak itu ilahi, itu otomatis mengatakan apa? Sang Bapa itu ilahi, sang Roh itu ilahi. Atau ilahi kepada sang anak dari sang Bapa kan? Di dalam sang Roh, energinya masuk. Jadi kalau kepada ini energi. Di dalam Roh itu energi. Kalau kita mau mengatakan Allah Tritunggal ya kita harus mengatakan dia punya esensi dan dia punya energi. Gitu. Terus baca lagi. Karena Bapa yang satu dari sang anak dan sang Roh adalah Allah yang Allah Tritunggal. Maka kata dari mengiratkan tiga hipostasis yang equal dalam hakikat Allah, Otsia yang berasal dari Bapa, di mana sang Bapa itu lebih besar dari sang anak dan sang Roh, tetapi sang anak dan sang Roh tidak lebih kecil dari sang Bapa. Kedua hal ini benar tanpa ada kontradiksi sama sekali. Iya, jadi ada lebih besar karena sang Bapa itu sumber, sang anak dan sang Roh itu yang diperanakan dan dinafaskan. Jadi tidak lebih kecil dari sang Bapa. Ya. Tapi bukan berarti Bapak itu lebih besar daripada sang anak dalam hal sifat. Karena Bapak lebih maha kuasa daripada anak. Bukan itu. Ya, ini bukan bicara dalam hal sifat, ini bicara di dalam energinya. Dari sang Bapa melalui sang anak di dalam sang Roh Kudus. Jadi energinya itu ya ada tingkatannya, ada sumber, ada yang diperanakan atau ada yang generate ya, dan ada yang proceed, ada yang dinafaskan. Oke. Coba baca lagi nih. Berbagai nama seperti HWH, Elohim, Yahweh lah baca. Yahweh, Elohim, Tusadan, dan lain-lain hanya dapat menunjukkan energi Allah, bukan hakikat Allah. Nah, jadi kalau kamu kenal nih di Alkitab ya, ada Elohim, ada Yahweh, ada El Shaddai, itu sebetulnya hanya menunjukkan apa? Allah, energi Allah, bukan hakikat Allah. Terus? Hipostasis itu adalah satu kesatuan tidak bisa namun dapat dibedakan. Dalam arti lain dapat dibedakan namun tidak terpisahkan. Energi tidak impersonal, melainkan menurut kodrat, yaitu trihipostasis. Tritunggal hadir dalam energi ilahi karena energi itu adalah trihipostasis. Nah, misalnya Elohim, Allah yang maha kuasa, itu energinya berkuasa. Ya kan? El Shaddai artinya Allah yang apa itu? El Shaddai apa? Maha besar ya? Atau maha mendengar? Maha besar. Berarti itu menunjukkan apa? Energi Allah, kasih, kuasanya, ya kan? Terus? Kehendak, kuasa, kasih, kebenaran, kerajaan, adil, daulat, dan lain sebagainya merupakan bagian dari trihipostasis. Hakikat dalam ketiga hipostasis. Energi bukan hakikat atau secara latin merupakan setting poinnya dimulai dari esensi. Sedangkan di daerah bagian timur, setting poinnya dimulai dari starting poinnya dari Bapak. Oke, terus? Sang anak adalah raja hakiki dan sang roh adalah urapan rajani yang mengurapi sang anak. Bagaimana mungkin hipostasis menjelaskan bahwa sang Roh Kudus bisa keluar dari sang anak? Dari ungkapan ini kita bahkan dapat mengatakan bahwa sang Bapa memperanakan sang anak
melalui sang roh. Akan tetapi lebih tepatnya menyebutnya dalam sang roh. Sebab sang Bapa itu Raja Hakiki dan sang Anak itu Raja Hakiki dan sang Roh juga dalam Raja Hakiki. Dan ini martabat rajani yang mengurapi sang Anak, sehingga oleh urapan rajani ini sang Anak disebut sebagai Raja. Nah, jadi ketiganya adalah sang Raja yang hakiki. Itu secara hakiki. Secara energi, apa? Sang Bapa mengurapi sang Anak. Ya kan? Itu secara energi. Atau secara energi sang Bapa memperanakan sang Anak. Mana tadi? Di sini ya. Nih, sang Bapa memperanakan sang Anak melalui sang Roh. Kalau Roh Kudus, sang Bapa menafaskan sang Roh Kudus melalui sang Anak. Gitu. Nah, kalau sang Anak diurapi, maka jelas yang mengurapi yaitu sang Bapa. Urapannya apa? Sang Roh Kudus itu. Ya, jadi yang diurapi yaitu sang Anak itu tiga berbeda. Jadi kalau sang Anak diurapi oleh sang Bapa yang mengurapi. Siapa yang diurapi? Sang Anak. Urapannya apa? Sang Roh Kudus itu. Ya kan? Bapa mengasihi Anak. Berarti Anak dikasihi oleh Bapa. Di dalam sang Roh Kudus. Roh Kudus lah sebagai urapan atau sebagai kasih yang mengasihi itu. Ya. Nah, sang Roh Kudus itu yang mengurapi sang Anak tunggal. Dengan demikian, ini kalau kita bahas lebih jauh ya, sehingga dengan demikian membuatnya menjadi diurapi dan raja atas segala yang ada. Bagaimana hiposasi sang Roh bisa keluar dari sang Anak? Oke, ini kita bahas yang lain ya. Ini dari Hillary banyak bahas ya. Nah, coba ini. Athanasius mengatakan apa? Dalam memperanakan sang Anak, dia sekaligus menafaskan sang Roh. Dan dalam menafaskan sang Roh, dia sekaligus memperanakan sang Anak. Jadi energinya itu apa? Arah gitu. Dan terjadi saat yang bersama ketika Allah memperanakan sang Anak, dia juga sekaligus menafaskan sang Roh. Ketika menafaskan sang Roh, sekaligus memperanakan sang Anak. Gitu ya. Kita baca lagi nih. Sang Roh itu urapan yang membuat Anak menjadi sebagai raja. Sebab rajani dan kealaannya tidak dapat terpisahkan. Sehingga jelas bahwa sang Roh itu urapan, yaitu kealaannya yang keilahian. Yang membuat sang Anak adalah Allah dari Allah. Dengan kata lain, sang Anak itu adalah Allah dari Allah, yaitu dari sang Bapa oleh atau melalui atau dalam sang. Sang Bapa sebagai sumber, Bapa Allah, peranakan sang Anak dan mengeluarkan sang Roh. Sang Anak sebagai firman keluaran sang Roh. Sang Roh sebagai Roh peranakan sang Anak. Nah, ini ngerti gak nih? Hubungan ketiga hipostasis di dalam satu hakikat itu seperti ini. Sang Bapa itu sumber. Sumber dari apa? Peranakan sang Anak. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, NRK and logos. Logos. Ya, artinya di sini sang Bapa arke, sumber dari peranakan sang Anak. Ya kan? Dan apa? Sekaligus hipostasis yang lain mengeluarkan sang Roh. Ya, coba bacanya. Sang Bapa sebagai sumber peranakan sang Anak dan mengeluarkan sang Roh. Sang Roh sebagai firman keluaran sang Anak sebagai firman keluaran sang Roh dari sang Bapa. Misalnya kita bisa tambahkan ya. Sang Roh adalah roh peranakan dari sang Anak.
Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengkombinasikan. Alat Tritunggal itu kuncinya bisa mengkombinasikan tadi esensinya, hipostasisnya, dan energinya. Nah, ini bicara lebih lanjut tentang energi ya. Nah, misalnya hipotesis pertama itu apa? Arche, sumber. Tetapi dia bukan diwahyukan sebagai sumber, melainkan Bapa. Ya. Jadi Bapa sebagai sang sumber. Oke. Arche saja tidak menyerahkan dan menyerahkan firman-Nya dan rohnya. Sang Bapa adalah Arche, Allah adalah Arche yang ada pada mulanya tanpa awal dan akhir. Nah, sedangkan ada teologi lain, misalnya kayak Eunomius Aquinas, itu divine simplicity. Jadi dia cuma hanya tahu hakikat pribadi, kodrat, energi itu satu, nggak dibedakan. Allah itu gabungan dari semuanya. Sehingga hakikat adalah pribadi, pribadi adalah kodrat, kodrat adalah hakikat, itu semua jadi satu. Keberadaan itu adalah energi, sehingga tidak ada bagian-bagian dalam Allah. Itu namanya divine simplicity. Jadi Allah itu nggak dibedakan, ada energinya, ada kodratnya gitu. Ya, oke, itu di ini ya. Kita nggak bahas. Terus dikatakan apalagi di sini? Sang firman itu adalah pedang dan firman Sang Roh Kudus. Atau pedang dari Sang Roh Kudus adalah Sang Firman. Nah, coba ini baca. Dengan memperanakan sang anak, maka coba baca, Riko. Dengan memperanakan sang anak, Bapak sekaligus menyebabkan roh sang anak sebagai sumber keluarannya. Nah, ngerti gak kalimat ini? Jika Bapak memperanakan sang anak, sang Bapak itu sekaligus menyebabkan apa? Tadi kan dia sekaligus menafaskan sang roh kan. Tapi sang roh itu juga memperanakan sang anak. Itu namanya perikoresis. Ya. Nah, itu energinya. Jadi sang Bapak sekaligus menyebabkan sang roh itu memperanakan sang anak. Ya, sebagai sumber keluarnya sang roh. Ya, coba baca lagi. Dengan menyalakan dulu kedua, nyala pertama itu menyalakan ketiga. Iya. Terus Penyampaian tingkat ilahi dari sang Bapa kepada sang anak menghasilkan adanya sang Roh Kudus yang merupakan peranakan dan keluaran atau stimulus sekaligus dengan mengadakan pribadi yang berbeda dibandingnya. Iya, ini dari Nisa ya. Sulit ya. Jadi misalnya dia kasih contoh tuh ya. Coba kamu baca. Seolah ada orang yang melihat ada nyala terpisah menyala pada 3 sulu, 3 api tadi. Dan akan kita anggap bahwa nyala yang ketiga itu disebabkan oleh disampaikannya nyala pertama kepada nyala di tengah, lalu menyalakan sulu terakhir, dan bersikeras bahwa panas dalam nyala yang pertama itu melampaui panas pada nyala-nyala lainnya. Sehingga nyala selanjutnya menunjukkan perbedaan darinya pada arah yang kurang, dan bahwa nyala ketiga tidak dapat sebagai api sama sekali. Sekalipun menyala dan bersinar sama seperti api dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh api. Ini artinya ada 3 sulu, tapi 3 sulu itu saling menyebabkan satu dengan yang lain. Misalnya gini, sang Bapa menyebabkan sang roh. Oke? Jadi waktu memperanakan sang anak, sang Bapa sekaligus menyebabkan sang roh itu juga memperanakan sang anak. Artinya kalau menyalakan sulu kedua, nyala pertama itu menyalakan sulu ketiga. Ya, sulu pertama atau nyala pertama itu kan Bapak, kedua itu anak, ketiga itu Roh Kudus kan. Jadi kalau dengan menyalakan sulu kedua itu siapa? Anak. Maka nyala pertama itu sang Bapak itu menyalakan sulu ketiga. Jadi kalau ibaratnya kayak menyalakan sulu yang pertama, otomatis ketiga juga nyala. Ya kan? Menyalakan sulu yang kedua, otomatis ketiga nyala. Menyalakan sulu yang ketiga, otomatis sulu yang kedua juga nyala. Itu namanya saling mendiami. Makanya di sini penting
satu kesatuan itu. Jadi tidak ada Bapa tanpa Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Tidak ada Bapa kalau tidak ada Anak dan Roh Kudus. Tidak ada Anak kalau tidak ada Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus kalau tidak ada Bapa dan Anak. Ya, coba baca lagi. Dan di sini juga Dulu ketiga dinyatakan disebabkan oleh sebab pertama. Di sini jelas dinyatakan bahwa sang anak tidak menjadi sebab ini dinyalakan oleh nyala tunggal bukan jamak sebelumnya. Nah, itu hati-hati. Yang menyalakan pertama siapa? Sang Bapa. Begitu sang Bapa menyalakan sulu kedua, otomatis sulu ketiganya nyala. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya di sini sang anak sang Bapa memperanakan sang anak, maka sang Bapa sekaligus menyebabkan sang Roh. Tapi sang Roh itu sekaligus apa? Memperanakan sang anak dan dikeluarkan oleh sang Bapa. Oke? Sang anak diperanakan oleh siapa? Sang Bapa. Tapi dia sekaligus menafaskan sang Roh. Kayak gini contohnya mungkin simpelnya. Waktu kamu bicara ini, kamu memperanakan kata-katamu. Tapi sekaligus kamu menafaskan kata-katamu. Ya kan? Benar kan? Kamu berbicara nih, otomatis kamu memperanakan kata-katamu dan menafaskan rohmu, gitu. Jadi nggak ada orang yang berbicara dengan nafas, nggak bisa ngomong kan? Kalau waktu kamu ngomong, nafas sekaligus. Waktu kamu nafas sekaligus kamu ngomong, gitu. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Terus di sini juga jelas bahwa Itu adalah penyebab terjadinya yang ketiga. Penyampaian kita dilahi dari sang Bapa kepada sang anak menyebabkan penyampaian kita dilahi dari sang Bapa kepada sang Roh Kudus. nah itu. Jadi kalau ada peranakan, ada otomatis nafas. Kayak kita berkata-kata sekaligus kita bernafas. Terus Peranakan dan keluaran merupakan simultan. Sekaligus simultan. Jadi sekaligus dalam taksis. Sebab hipostasis pertama itu adalah sebab, dan dia menyebabkan hipostasis yang bukan hipostasisnya. Dan dalam menyebabkan hipostasis yang bukan hipostasisnya itu, dia sekaligus menyebabkan hipostasis yang bukan hipostasis. Iya, jadi kalau dia menyebabkan sang anak itu diperanakan, otomatis sang Roh Kudus itu dikeluarkan. Itu namanya perikoresis. Terus Taksis adalah perbedaan hipostasis yang benar sehingga keluar satu sama lain namun berbeda hipostasis. Tidak dapat dikatakan bahwa dua hipostasis yang disebabkan itu sama-sama bukan hipostasis. Pertama secara sama, karena ini kita mengatakan bahwa hipostasis kedua itu bukan. nah, tapi jangan dicampur adukan. Hipostasis kedua dan ketiga itu satu diperanakan, satu dikeluarkan. Jadi nggak bisa karena sama-sama terus akhirnya tukar posisi gitu. Roh Kudus yang diperanakan, Tuhan Yesus, Sang Firman itu yang dikeluarkan. Bukan seperti itu ya, karena sudah ada taktisnya. Terus? Tetapi hipostasis kedua ini bukan dengan hipostasis pertama secara. Nah itu tadi. Kita nggak bisa mengatakan sang anak itu jadi sumber dari sang Bapa. Nggak boleh. Gitu. Ya, atau sang anak menjadi sumber dari sang Roh Kudus. Nah itu gara-gara itu ya, sang anak menjadi sumber dari Roh Kudus itu gereja jadi pecah bertahun-tahun, ribuan tahun. Ya masalah Filipo itu. Terus? Dan hipostasis ketiga itu bukan hipostasis pertama secara B, yaitu secara bukan hipostasis kedua. Prinsip ketigaan adalah hipostasis kedua bukan hipostasis pertama.
Dan hipostasis ketiga bukan hipostasis pertama maupun hipostasis ketiga. Kedua. Sorry ini ya. Salah ketik. Dan secara tersirat juga hipostasis pertama bukan hipostasis kedua. Iya. Dan hipostasis kedua bukan hipostasis pertama maupun hipostasis. Nah, itu saling membedakan. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan anak itu nanti jadi sumber dari Bapa dan Roh Kudus kalau gitu ya, karena kan sama ya, bukan itu ya. Terus tentunya kita dapat menyebut hipostasis pertama sebagai sebab tunggal dan hipostasis kedua itu anak tunggal dan hipostasis ketiga itu keluaran tunggal. Hal ini merupakan kepastian karena memang demikian yang disebut double process. ya kita nggak percaya double procession, artinya gini. Roh Kudus itu dikeluarkan oleh Sang Bapa dan Sang Anak, itu double procession. Procession itu maksudnya dikeluarkan. Jadi anak itu hanya dikeluarkan oleh Sang Bapa. Jangan kamu tambahin dan Sang Anak. Gitu ya. Nah, udah nggak usah lagi. Sika. Yang keras. Sang Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan menerima dari Sang Anak. Orang-orang Latin mengatakan bahwa Sang Bapa itu menyebabkan, Sang Anak disebabkan dan menyebabkan, dan Sang Roh Kudus itu disebabkan. Ini melanggar hipostasis tadi. Sang Bapa satu-satunya yang menyebabkan. Sang Anak disebabkan, Sang Roh itu disebabkan. Ya. Tapi kalau tadi dikatakan Sang Anak itu juga memperanakkan sang anak, gitu. Memperanakan bukan dalam pengertian secara hipostatik, secara esensial, tetapi secara energi. Ya, ini beda. Terus? Tetapi ini bukan lain diajarkan kitab suci maupun bapak-bapak gereja, karena penyebabkan merupakan sifat hipostatik Sang Bapa. Tidak dapat dibagi-bagikan dan dicampurkan pada kedua hipostasis lainnya. Nah, jadi sang penyebab itu nggak boleh dikasih ke Anak dan Roh Kudus, bahaya nanti. Jadi kayak nanti jadi kita menyembah tiga Allah jadinya. Terus? Ini bukan pembedaan yang sejati, tetapi pengacau bawaan yang berbeda. Iya. Terus, nah ini yang oke, coba baca ini dulu. Ini penting ini ya. Nah, sang diurapi. Sang diurapi menyiratkan sang urapan dan sang pengurap. Demikian pula sang pengurap menyiratkan sang urapan dan sang diurapi. Dan sang urapan menyiratkan sang pengurap dan sang diurapi. Oke, tadi perikoresis lagi. Jadi kalau kita mengatakan Bapa, ya otomatis kita menyiratkan yang diurapi, sang pengurapan itu anak, sang pengurap, sang diurapi itu anak, yang menyiratkan sang urapannya itu siapa? Roh Kudus, sang pengurapnya Bapa. Ya, jadi kalau sang pengurap menyiratkan sang urapan dan sang diurapi gitu ya. Nah ini, Sang Roh Kudus adalah apa? Urapan yang mengurapi sang diurapi, yaitu sang anak. Gitu. Tapi bukan berarti Sang Roh Kudus itu sumber dari urapan itu. Tapi Sang Bapa yang sebagai sumber. Ya. Coba baca lagi. Oleh karena telah diurapi Sang Roh Kudus, maka Sang Anak itu layak menjadi raja atas segala yang ada. Sang Anak itu raja hakiki, yaitu bukan menjadi raja, tetapi secara kodratri adalah raja. Dan karena dia selalu disebut raja, maka ia selalu diurapi dengan Roh Kudus. Dan dia bukan Allah yang sebelumnya bukan raja lalu menjadi raja, tapi dia itu Allah yang selalu adalah raja. Maka oleh urapan Roh Kudus, dia itu adalah raja dan Allah. Jadi oleh Sang Roh Kudus, Sang Bapa membuat Sang Anak itu menjadi raja dan Allah. Nah, jadi Sang Bapa sumber urapannya.
Yang mengurapinya siapa? Sang Roh Kudus. Gitu. Terus Dan oleh nafasnya maka firman-Nya itu hidup dan berkuasa, maka oleh Sang Roh anak atau firman selalu diurapi dan mengasihi Bapa. Demikian juga dengan Bapa yang juga mengasihi anak oleh Sang Roh. Palamas atau Gregorius dari Siprus menurut Agustinus mengatakan bahwa Sang Bapa mengasihi Sang Anak dengan Sang Roh. nah, jadi misalnya gini, Sang Bapa memperanakan Sang Anak dengan Sang Roh, gitu, ya, itu boleh. Tapi kita nggak boleh mengatakan Sang Anak, Sang Roh Kudus yang memperanakan Sang Anak. Jangan dibalik gitu, ya. Tapi kita boleh menambahkan Sang Bapa memperanakan Sang Anak dengan Sang Roh, gitu. Atau Sang Bapa mengasihi Sang Anak dengan Sang Roh. Terus dalam artian mengurapinya dengan Sang Roh. Sebaliknya apa? Sang Anak mengasihi Bapa dengan Sang Roh Kudus. Nah, itu sama. Atau dengan memancarkan Sang Roh padanya kepada Sang Bapa. Ya, it's okay. Terus kita baca lagi. Tetapi sebagai Allah, Dia selalu adalah raja, dan sebagai raja, Dia selalu adalah Allah. Oleh Sang Roh Kudus, Sang Anak layak sebagai raja dan juga sebagai Allah. Sebab Sang Anak bukan memiliki Sang Roh secara sebagian, melainkan secara seluruhnya. Bukannya Sang Anak memiliki Sang Roh secara sebagian pada bagian dirinya yang adalah raja. Tetapi Dia itu selalu adalah raja seluruhnya dan selalu Allah seluruhnya. Jadi Sang Bapa memperanakan Sang Anak dan Sang Anak oleh Sang Roh, yaitu dalam Sang Roh memperanakan dalam artian mengasihi dan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Jadi kalau tadi ada katakan Sang Roh memperanakan Sang Anak dalam artian bukan sebagai sumber, tapi sebagai urapan atau sebagai mengasihi. Contoh konkretnya misalnya ginilah. Kamu adalah darah daging saya. Misalnya, saya mengatakan anak saya. Saya yang melahirkan kamu. Misalnya. Dalam pengertian bukan melahirkan dari ibu gitu. Apa? Dalam pengertian kamu berasal dari darah daging saya. Lahir itu dalam pengertian apa? Berasal dari saya. Nah, begitu juga misalnya Sang Roh memperanakan Sang Anak. Dalam artian apa? Mengasihi dan mengurapi gitu. Ya, bukan sebagai sumber. Oke, Pak ini baca ya. Jadi Sang Bapa memperanakan Sang Anak oleh Sang Roh, yaitu dalam Sang Roh memperanakan dalam artian mengasihi dan mengurapi. Tapi Sang Anak memancarkan Sang Roh dan dari Sang Bapa kepada Sang Roh. Nah, kalau Sang Rohnya memancarkan Sang Anak memancarkan apa? Sang Roh dari Sang Bapa kepada Sang apa? Memancarkan Sang Roh dari Sang Bapa kepada Sang Bapa. Jadi ada mutual perikolesisnya itu ya, yang bikin menarik belajar Allah Tritunggal itu. Sehingga ada kata-kata aku di dalam dia, dia di dalam aku. Nah, kamu bisa mengertinya bagaimana? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu menyatakan apa? Hah? Ini. Coba kamu baca ini ya. Coba Boyman. Sang Roh dimuliakan bukan dari hati sebagai. kurang gede ya. Gedein lagi deh. Baca. Kalau dimuliakan bukan dalam artian sebagai hati dan memiliki kemuliaan, melainkan sebagai Allah dari Allah, sehingga dia selalu memiliki
Ketiga pribadi saling memuliakan satu sama lain. Nah, ini dia. Ketiga pribadi saling memuliakan satu dengan yang lain. Ini yang disebut apa nih? Baca. Perikoresis. Ya. Coba baca lagi. Perikoresis. Perikoresis atau saling diamkan sama lain dan saling menyenangkan satu sama lain. Saling mendiami satu sama lain dengan saling berbagi kasih dan kemuliaan yang sama dari Bapa kepada Anak dan Roh Kudus. Ketika kita mengatakan bahwa Bapa, kita otomatis mengatakan sang Bapa yang memperanakan sang Anak dan menempatkan sang Roh yang adalah sang Anak, dan sang Roh itu otomatis sekiranya di dalamnya itu mendiami. Ngerti nggak kalimat ini dulu? Pelan-pelan. Ini perikoresis ini. Kalau kita mengatakan sang Bapa itu kan hipostasis yang selalu apa? Memperanakan sang Anak dan menafaskan sang Roh. Ya kan? Sang Bapa memperanakan sang Anak dan menafaskan sang Roh. Yang adalah sang Anak dan sang Roh itu otomatis tersirat di dalamnya. Jadi kalau kita mengatakan sang Bapa, ya otomatis harus ada firman, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Terus. Ketika mengatakan Anak, otomatis kita mengatakan Anak yang diperanakan oleh si Bapa yang menafaskan sang Roh dan sang Bapa, dan sang itu otomatis tersirat dalam, yaitu mendiami sang Anak. Nah, ini sekarang yang kedua. Kalau kita mengatakan Anak, otomatis itu apa? Sang Anak diperanakan oleh sang Bapa yang menafaskan sang Roh, sehingga sang Bapa dan sang Roh itu otomatis ada di dalam sang Anak. Sebenarnya kalau kita mengatakan Bapa, maka Bapa itu apa? Memperanakan sang Anak dan menafaskan sang Roh. Sehingga apa? Sang Anak dan sang Roh itu otomatis ada di dalam sang Bapa. Ya kan? Nah, ketiga, kalau kita mengatakan Roh, otomatis kita mengatakan apa? Bapa dan sang Anak itu otomatis tersirat dalam kehidupan. Nah, kalau kita mengatakan Roh Kudus, otomatis apa? Ada sang Bapa yang memperanakan sang Anak dan menafaskan sang Roh, di mana sang Bapa dan sang Anak itu mendiami Roh itu. Ya, oke. Nah, itu namanya hubungan yang erat dan tak terpisah dengan perikoresis. Tapi di dalam perikoresis ada taksis. Kamu jangan mencampur adukan. Ya, taksisnya gini, dari sang Bapa melalui sang Anak di dalam sang Roh Kudus. Coba baca ini. Sang Anak tersirat dalam sang Bapa dan sang Roh tersirat dalam sang Gregorius dari Nizam dan juga Epiphanes mengatakan bahwa dia adalah Bapa karena dan menempatkan satu kudus. Jadi ketiga pribadi saling mengingatkan. Tapi dalam perikoresis itu ada taksis. Hal ini tampaknya sama hanya dengan mengatakan bahwa Roh dikenal dalam sang Bapa melalui sang Anak. Jadi ini mengatakan bahwa dari sang Bapa melalui sang Anak. Terus? Pada saat penciptaan manusia, Allah menghembuskan nafas kehidupan berarti Roh Kudus yang menghembuskan. Atau ada penjelasan yang lain mengenai konsep dihembuskan Allah itu? Oh, ini nggak usah lagi. Ya. Jadi ada taksisnya adalah dari sang Bapa melalui sang Anak. Oke, ini tentang Roh Kudus ya.
ala Tritunggal. Nah, kalian bisa baca lagi nih, banyak banget ya. Nah, kalau kita kembali lagi, nanti kita mau bahas ayat yang ke 3, 4, dan 5. Ini belum ya. Oke, next week kita lanjut deh. Ada pertanyaan? Nah, paling enggak hari ini kita belajar tentang ayat 1 dan 2, tentang Allah, ada firman, ada Bapa, ada Roh Kudus yang punya esensi yang sama, 3 pribadi, energi yang sama, dan saling mendiami, gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya Allah Tritunggal itu adalah titik-titik. Ayo, gimana? Menjelaskan dalam satu kalimat. Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu belum benar. Itu masih hipostasis kan? Kita jangan lupa esensinya. Allah yang Tritunggal adalah apa? Satu orang, coba. Esensinya belum ada di situ. Kan baru hipostasis dan energinya kan. Esensinya gimana? Allah Tritunggal adalah Allah yang esa itu. Esa itu esensinya. Jangan lupa esanya itu. Allah yang esa yaitu Sang Bapa memperanakan Sang Anak dan menafaskan Sang Roh Kudus. Kalau mau lebih lengkap lagi, Allah itu ada Allah yang esa yaitu Sang Bapa yang memperanakan Sang Anak dan menafaskan Sang Roh Kudus. Sang Anak yang diperanakan oleh Sang Bapa dan menafaskan Roh Kudus. Sang Roh Kudus yang dinafaskan oleh Sang Bapa dan memperanakan Sang Anak. Gitu. Ya kan? Nah, sehingga lengkap ini. Kamu ada esensinya, ada pribadinya, ada energinya, ada periforesisnya. Ya kan? Ya lagi ya. Allah yang esa adalah Allah Tritunggal adalah yaitu terus yang diperanakan dan menafaskan Sang Roh Kudus. Terus Sang Roh Kudus yang dinafaskan oleh Sang Bapa yang memperanakan Sang. Nah, itu jadi ketahuan tuh energinya ya. Baru energi sih, perikoresisnya belum. Perikoresisnya gimana itu? Tadi perikoresisnya gimana? Saling mendiami tadi. Ini kan? Ini tadi terakhir dibaca ini. Nah, kalau gitu, kalau kita mengatakan Sang Anak, itu otomatis apa? Perikoresisnya berarti gimana? Sang Anak yang diperankan oleh Sang Bapa yang menolak Sang Roh sehingga atau gini, perikoresisnya
Hmm. Oh, sebenarnya sudah ya. Tadi ya, sang bapak memperanakan sang anak dan menafaskan sang roh. Sang anak diperanakan oleh sang bapak yang memperanakan sang anak. Oke deh, itu dia. Yang online bisa ikuti ya. Reinhard, Ross, Nova, Vita, 4 orang ya. Oke. Kamu di mana, Nova? Di GCC, Pak. Oh, Reinhard masih di ini. Enggak, Pak, udah balik. Oh, udah balik. Rosmi ini gimana? Ada di mana nih? Di gereja ya? Nggak kedengaran. Vita? Katanya nggak bisa masuk. Bisa ya? Oke. Udah, mari kita berdoa ya.